Halo, welcome everyone. Selamat datang di Micin Hunter Channel, komunitas koin-koin micin, project-project cryptocurrency yang sangat baru, yang belum ada, beredar di exchanger-exchanger besar seperti Binance, Indodax, toko kripto, atau dan lain sebagainya. Nah, bagi kalian yang pertama kali atau mungkin baru berinstrumen trading di koin micin, kalian bisa gabung di grup VIP-nya Micin Hunter yang akan saya lampirkan di deskripsi di bawah. Kalian bisa langsung klik aja linknya. Nah, kalian bisa join, gabung, dan kita bisa sharing seputar cryptocurrency, koin micin, yang memang di dalamnya kita sharing pengetahuan, signal, dan juga gimana teknisnya untuk kita mulai berdagang di koin-koin micin. Oke, jadi di sini dengan saya Riyadi Ahmad. Nah, saya akan ngobrol santai aja seputar koin micin. Nah, koin micin itu sebelum kalian memulai berdagang di koin-koin micin, ada beberapa requirement yang kalian harus tahu terlebih dahulu dan harus punya. Yang pertama, kalian harus memiliki platform wallet. Nah, di sini biasanya kita sering pakai atau yang sudah umum, kebanyakan dipakai adalah Trust Wallet. Nah, bisa juga mungkin MetaMask. Kalian bisa banyak memilih wallet-wallet yang lain, mungkin PayPal atau Math Wallet dan lain sebagainya. Nah, itu kalian tinggal nyamannya aja di mana, tapi untuk yang sebagian besar kebanyakan orang pakai, dia pakainya Trust Wallet. Nah, ini untuk platform dompetnya atau walletnya. Nah, kalian juga butuh yang kedua adalah platform exchanger Indonesia seperti toko kripto yang memang sudah powered by Binance, yang mungkin kalian agak sedikit mudah untuk mengakses deposit atau withdraw di saat kalian mau mulai perdagangan di koin-koin micin. Nah, untuk yang ketiga, kalian juga harus memiliki platform, harus mengetahui platform swap atau di sini yang kebanyakan kita pakai di PancakeSwap. Nah, kita berdagangnya itu di PancakeSwap, di exchange-nya PancakeSwap. Ini untuk platform ketiga yang kalian harus tahu. Tapi jika kalian download untuk Trust Wallet, karena Trust Wallet ini tidak bisa diakses di desktop, nah kalian bisa langsung download di App Store dan Google Play Store kalau kalian pengguna Android. Nah, untuk PancakeSwap sendiri nanti sudah ada di dalam depth browsernya dari si aplikasi Trust Wallet ini. Untuk requirement yang keempat, kalian juga harus mengetahui untuk chartnya atau marketnya. Untuk kontrak dari project-project koin micin itu kalian bisa lihat, kalian bisa pantau itu di pocoin.app. Nah, kalian tinggal klik aja di Google. Nah, kalian bakalan masuk ke platformnya Pocoin, di mana Pocoin ini untuk website yang memang mengakses untuk semua koin-koin micin yang baru, koin-koin atau project yang baru itu di Pocoin ini. Nah, kalian bisa langsung akses. Nah, contohnya ini saya buka. Nah, di sini ada kontraknya, ada holdersnya, ada juga transaksinya. Nah, kalian bisa klik untuk kontraknya sendiri. Nah, kontraknya ini akan masuk di BSC Scan. BSC Scan-nya, kontraknya kalian bisa lihat, pantau, dan biasakan sebelum kalian membeli, kalian dior terlebih dahulu atau do your own research terlebih dahulu untuk koin atau fundamental yang kalian mau beli itu bagus atau tidak. Nah, ini kalian bisa copy address-nya atau SC smart contract-nya. Nah, biasanya untuk kontraknya tersebut kalian tinggal paste di bagian untuk pencarian yang ada di Pocoin app. Nah, di sini akan muncul chart. Kalian bisa akses dari time frame 1 menit, 5 menit, sampai
one days atau mungkin 1 minggu ya. Kalian juga bisa pantau pergerakan market pasarnya di sini, chartnya di pocoin.app. Nah, itu dari simpelnya keempat requirement yang minimal kalian harus punya dan harus kalian ketahui sebelum kalian memulai perdagangan di koin-koin micin. Nah, bagi kalian yang baru, nah kalian bisa download terlebih dahulu semua keempat requirement ini. Nah, bedanya untuk Pocoin itu belum ada aplikasinya di App Store ataupun Play Store, dia hanya langsung akses di Google. Kalian bisa langsung akses websitenya di pocoin.app ini. Nah, kita langsung ngebahas perihal teknisnya dari keempat requirement yang tadi. Yang pertama, kalian punya dompet, Trust Wallet. Yang kedua, kalian punya exchanger Indonesia yang sudah powered by Binance. Yang ketiga, kalian harus mengetahui untuk platform PancakeSwap yang sudah ada nanti masuk di aplikasinya Trust Wallet. Dan yang keempat juga kalian mengetahui untuk Pocoin yang kalian gunanya untuk melihat chart atau memantau pergerakan marketnya di sini. Dan kalian juga bisa lihat website dari setiap koin atau project-project yang kalian mau beli. Nah, kalian tinggal klik aja websitenya. Nah, kalian bisa dior sendiri untuk project coin seperti apa partnersnya, roadmapnya, dan juga tokenomics-nya, terus juga dia punya auditorianya seperti apa, kalian bisa lihat langsung di websitenya yang biasanya mereka token-token project mencantumkan di sini di pocoin.app ini. Oke, secara teknis yang pertama, Trust Wallet ini atau dompet ini gunanya untuk kalian memantau kepunyaan aset koin yang kalian sudah beli. Nah, kalian bisa lihat di sini, dan di sini apa yang kalian beli itu yang berjaringan kebanyakan yang kita perdagangkan adalah di jaringan Binance Smart Chain. Kalian bisa pantau semua kepemilikan aset atau koin kalian di Trust Wallet ini. Nah, kalian untuk deposit, untuk withdraw, nah pertamanya akan masuk ke dompet ini. Itu yang pertama. Yang kedua, gunanya untuk toko kripto. Toko kripto ini sebenarnya hanya sebagai support kita untuk deposit dan withdraw. Karena kita tidak berdagang di toko kripto ini. Karena kita berdagangnya menggunakan Binance Smart Chain, nah biasanya kita akan membeli depositnya itu di toko kripto. Karena di Trust Wallet sendiri itu untuk pembeliannya tidak bisa kecil guys, dia harus pembelian besar untuk deposit langsung di Trust Walletnya. Tapi kalau kalian mau berdagang dengan modal yang cukup besar, langsung diakses di Trust Wallet, depositnya bisa kalian beli langsung untuk BNB-nya di Trust Wallet. Nah, ini untuk market pasar dari toko kripto. Yang belum kalian punya akunnya, yang belum punya, kalian bisa download dulu aplikasinya. Sama dia sudah ready di desktop, di Play Store ataupun App Store, Android semua sudah support. Kalian tinggal download. Nah, kalau kalian mau dapat referral atau diskon 10% dari setiap kalian berdeposit, saya akan lampirkan untuk referral ID yang akan saya lampirkan di deskripsi di bawah. Kalian bisa daftarnya itu menggunakan referral ID-nya saya sendiri di toko kripto. Nah, yang ketiga, untuk PancakeSwap sendiri gunanya setelah kalian berdeposit memiliki aset di wallet berupa koin Binance Smart Chain atau BNB yang berjaringan network BEP20. Nah, kalian berdagangnya itu atau melakukan perdagangannya itu di PancakeSwap, di mana PancakeSwap ini adalah sebagai platform exchanger untuk kalian membeli koin. Yang contohnya
seperti ini, karena di sini koin-koin yang sudah familiar aja yang ada. Nah, dari yang tadi saya sebutkan yang ada di pocoin.app, untuk kontraknya yang tadi kita lihat di sini, di kontrak smart kontraknya, kalian bisa kopian smart address-nya ini ke PancakeSwap. Nah, kita langsung cari di sini, copy paste untuk smart kontraknya. Nah ini smart kontraknya akan muncul untuk koin yang akan kita beli. Contohnya adalah Spot Mongo atau SGO ini. Nah, untuk pembeliannya, dan ini berupa BNB, karena kita berdagang menggunakan Binance Smart Chain. Dari BNB kalian membeli untuk koin Michin-nya. Di sini kalian masukkan sesuai keinginan kalian, mau berapa banyak kalian memiliki koin atau aset di Spot Mongo ini. Nah, setelah itu kalian bisa langsung swipe di sini di PancakeSwap-nya yang sudah ada masuk di bagian Trust Wallet. Itu untuk beberapa teknis, keempat teknis. Kalau kalian sudah memiliki empat-empatnya dan mengetahui keempat dari requirement yang tadi saya jelaskan. Oke, itu pembahasan teknisnya. Kita langsung membahas perihal Q&A, atau banyak somehow orang-orang bertanya, apa sih Bang bedanya kita berdagang di market spot exchanger besar dengan kita berdagang di koin Michin? Nah, perbedaannya adalah koin-koin Michin itu secara teknis koin yang memang project-projectnya belum rilis sampai ke exchanger besar. Nah, biasanya dia akan masuk seperti mengadakan project itu nggak langsung ke exchanger besar, karena ada tahap-tahapnya ya guys ya. Nah, makanya maka dari itu keuntungan kita berinvestasi atau berdagang di koin-koin Michin itu biasanya potensinya besar untuk kenaikan atau high impact harga yang kita beli, apalagi untuk koin tersebut sangat-sangat baru lahir. Nah, itu biasanya bisa kenaikannya sampai 1000%. Nah, ini contohnya, saya akan kasih lihat contoh di mana token-token atau project coin yang sudah listing di exchanger besar seperti toko kripto. Nah, ini toko kripto saya akan ambil contoh ya. Kalau kalian mungkin saya tadi contohkan SGO, kalian cari untuk koin atau token SGO di sini itu nggak akan ada untuk di pasarnya. Nah, kita finding di toko kripto SGO. Nah, Spot Mongo ini tidak akan ada karena memang dia koin baru, project baru yang nanti itu ada tahap-tahapannya untuk bisa masuk ke toko kripto, Binance, Indodax, dan lain sebagainya. Nah, makanya sebelum project-projectnya rilis ke pasar besar, ke exchanger besar, nah kita potensinya masuk ke Michin Hunter ini, kalian bisa tahu signal, kalian bisa tahu pengetahuan perihal koin-koin apa aja sih yang baru rilis, yang akan baru pre-sale, mengadakan pre-sale, perkumpulan para komunitas, investor untuk besarnya sebuah project. Seperti itu guys. Nah, kalian bisa gabung aja langsung ke grup VIP-nya Koin Michin Hunter yang sesuai di link di deskripsi di bawah. Nah, itu perbedaannya guys antara market spot yang ada di exchanger besar dengan koin Michin. Nah, koin-koin Michin ini biasanya untuk pertama kali, step by stepnya adalah pertama dia akan masuk dulu ke website. Websitenya itu dia punya website seperti ini. Contohnya, saya contohkan Spot Mongo. Nah, ini untuk NFT project yang memang bergerak di sport, di bidang sport. Nah, di sini dia akan masuk ke ada white papernya dia seperti apa.
untuk roadmap-nya dia seperti apa, project-nya yang akan dijalankan seperti apa. Nah, di sini ada Q1, Q2, Q3. Nah, ini roadmap-nya perjalanan project yang akan dia jalankan dari si project koinnya tersebut. Nah, kalian juga bisa cek tokenomics-nya atau pembagian supply, burn allocation-nya, terus juga locket marketing-nya, dan ada juga tax biasanya atau liquidity distribution-nya seperti apa untuk holder, development, marketing, dan pendistribusian untuk koinnya. Oke guys, mungkin sampai sini aja obrolan santai kita mengenai koin micin. Dan untuk kesimpulannya, yang pertama tadi saya bahas minimal requirement apa aja yang kalian harus punya sebelum mulai berdagang. Yang kedua, untuk teknisnya seperti apa aja yang tadi saya sudah bahas sebelum kalian memulai berinvestasi di koin-koin micin. Dan yang ketiga tadi saya juga membahas Q&A, pertanyaan perbedaan antara kita berinvestasi di market spot, exchanger besar, dengan marketnya koin micin, project-project yang baru listing dan baru akan rilis di pasaran. Bagi kalian yang punya pertanyaan, kalian bisa langsung komen di bawah, dan jangan lupa share juga ke teman-teman atau kerabat kalian yang membutuhkan. Semoga di pandemi COVID-19 ini kalian sehat selalu, dan jangan lupa support untuk channel kita dengan klik subscribe. Nah, ini untuk channel kita Micin Hunter. Notifikasinya, loncengnya diaktifkan. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Thank you for watching. See you guys.